Dan kalau masih ada yang menutup, itu artinya kerangnya sudah tidak ada penghuninya, alias kalau dibuka itu tinggal lumpur sama pasir ya sobat. Halo Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Jumpa lagi dengan saya, Master Go. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagikan salah satu menu seafood, yaitu kerang hijau saus tiram. Menu ini sangat gampang sekali membuatnya, bahannya pun sangat murah dan sangat mudah didapat ya. Dan mungkin juga bisa dijadikan referensi bagi yang punya warung tenda, resto, ataupun yang ingin jualan lewat online ya sobat. Oke sobat, bagi yang penasaran, kita tonton video ini ya bareng-bareng sampai habis. Bahan-bahannya ada 2 kg kerang hijau, 1 batang serai, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah yang besar, 20 buah cabai rawit, 1 ruas jahe, 3 lembar daun jeruk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu jamur, 1 sendok teh lada bubuk, 5 sendok makan oyster sauce atau saus tiram, 3 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan saus tomat, dan yang terakhir ada setengah liter air putih. Oke sobat, langkah pertama kita harus membersihkan si kerangnya ini dulu ya, karena kerang hijau itu ada rambutnya ya sobat ya. Oke, kita cabut aja kayak gini. Ini adalah rambut dan kotorannya, kita buang dahulu. Dan juga ini ada semacam kotoran ya, ini yang menempel, ini kita bersihkan dengan pisau. Oke, ini ada tiram kecil yang menempel, juga harus kita bersihkan. Jadi harus telaten ya sobat ya, karena kerang hijau itu sangat kotor, mengandung merkuri. Oke, setelah bersih kayak gini, kemudian kita cuci bersih, lalu kita rebus. Kemudian kita masukkan semua kerang yang sudah kita cuci di air yang mendidih. Oke, masukkan semuanya, ratakan. Ini airnya kurang ya, jadi kita tambahkan air biar semua kerangnya itu tenggelam ya sobat. Kemudian kita aduk-aduk, kita obok-obok kerangnya ya. Ini bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran yang ada di dalam maupun yang menempel di kulit kerang ya sobat. Misalkan ada sedikit pasir atau lumpur, dia akan mengendap di bawah wajan, dan juga kalau ada kotoran yang ringan pasti akan mengapung ya sobat. Kemudian setelah kita rebus kurang lebih 10 menit, kita angkat semua kerangnya. Ini sudah matang sobat ya. Jadi untuk memastikan kerang itu matang atau tidak, sebenarnya gampang sekali ya sobat ya. Kalau kulit kerang itu sudah membuka dengan sendirinya, pasti kerangnya itu sudah matang ya sobat ya. Dan kalau masih ada yang menutup, itu artinya kerangnya sudah tidak ada penghuninya, alias kalau dibuka itu tinggal lumpur sama pasir ya sobat. Kemudian bahan-bahan yang akan kita blender, ini ada cabai rawit, cabai merah yang besar, bawang merah, bawang putih, dan jahe.
Seperti biasa kita beri sedikit air supaya gampang blendernya ya. Oke, kemudian kita blend sampai halus. Kemudian kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Oke. Kemudian kita tumis sampai airnya benar-benar menyusut ya. Oke, ini airnya sudah menyusut. Lalu kita tambahkan minyak goreng sedikit saja ya untuk mematangkan bumbunya. Oke, kita ratakan sebentar. Oke, kemudian kita masukkan serai yang sudah kita geprek, menyusul daun jeruk, lalu tinggal kita tumis sampai harum. Next, setelah bumbunya matang, lalu kita masukkan semua kerang yang sudah kita rebus tadi, lalu tuangkan langsung ya air sebanyak setengah liter. Berikutnya tinggal kita ratakan, kita bolak-balik agar bumbunya ini tersebar merata, merasuk ke dalam semua kerangnya sobat. Oke, kemudian kita seasoning dengan gula pasir, lada bubuk, dan kaldu jamur. Tambahkan pula saus tomat. Lalu menyusul berikutnya saus sambal. Yang terakhir tentunya kita tambahkan saus tiram atau oyster sauce sebanyak 5 sendok makan. Kemudian tinggal kita bolak-balik lagi, kita ratakan agar semua bumbunya ini tercampur merata, merasuk semua ke dalam daging kerangnya sobat ya. Oke, setelah kita masak kurang lebih selama 5 menit, jangan terlalu lama ya, karena kerang dan bumbunya tadi sudah matang. Tinggal kita padukan lagi dengan bumbu yang lainnya sobat ya. Dan sekarang kita waktunya icip-icip. Ternyata lezat dan gurihnya tidak kalah dengan seafood saus Padang yang sudah saya upload sebelumnya ya. Oke sobat, sekian dulu perjumpaan kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh teman-teman Anda. Oke, selamat mencoba di rumah, tetap semangat, dan masih salam satu wajan.